Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unsur cuaca dan iklim, penyinaran matahari, dan alat ukurnya. Penyinaran matahari sering ditempatkan pertama dalam kaitan pembahasan unsur cuaca dan iklim. Penggerak utama dinamika cuaca dan iklim adalah radiasi matahari yang sampai ke bumi yang menyebabkan suhu udara berubah. Perbedaan suhu udara pada permukaan bumi akan diikuti oleh perbedaan tekanan udara yang kemudian menyebabkan terjadinya angin. Adanya pemanasan dari matahari juga menyebabkan masuknya uap air ke atmosfer yang akan mempengaruhi kelembaban udara dan seterusnya. Matahari sendiri dianggap sebagai sebuah benda hitam sempurna yang memancarkan fluks radiasi mengikuti hukum Stefan Boltzmann. Menurut Stefan Boltzmann, fluks radiasi yang dipancarkan sebuah benda berbanding lurus dengan pangkat 4 dari suhu mutlaknya, yaitu F sama dengan R T besar pangkat 4. F adalah fluks radiasi yang merupakan energi radiasi yang dipancarkan tiap satuan luas pada setiap waktu. T adalah suhu mutlak dari benda hitam. R adalah konstanta Stefan Boltzmann. Yang pertama, pengukuran lama penyinaran matahari. Lama penyinaran matahari merupakan bagian unsur cuaca dan iklim, bertujuan untuk mengukur durasi sinar matahari yang sampai ke permukaan bumi dalam satu hari. Lama penyinaran matahari menentukan besarnya radiasi matahari yang sampai ke bumi. Semakin lama durasi penyinaran, maka semakin besar pula jumlah radiasi yang diterima oleh bumi. Dampaknya pada unsur cuaca dan iklim yang lain adalah naiknya suhu udara, meningkatnya penguapan, dan turunnya tekanan udara. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur lama penyinaran matahari disebut sunshine recorder, umumnya berjenis Campbell-Stokes. Kalian bisa lihat di gambar ini. Ini adalah Campbell-Stokes. Campbell-Stokes terdiri dari bola gelas pejal dengan diameter 10 cm yang berfungsi sebagai lensa dan pias berisi skala waktu untuk jejak pembakaran. Prinsip kerja alat ukur lama penyinaran matahari ini cukup sederhana. Saat sinar matahari mengenai bola gelas tersebut, sinar matahari akan difokuskan hingga mampu membakar pias yang ada di bawahnya. Panjang jejak yang terbakar pada pias mengindikasikan lamanya penyinaran matahari yang sampai ke permukaan bumi. Satuan lama penyinaran matahari dalam jam dan dalam persen. Yang kedua, pengukuran intensitas radiasi matahari. Intensitas radiasi matahari didefinisikan sebagai radiasi matahari yang diterima suatu objek dibagi dengan luas objek tersebut. Pengukuran intensitas radiasi matahari adalah untuk mengetahui energi radiasi yang jatuh pada permukaan bumi, baik yang langsung maupun yang dibaurkan oleh atmosfer, yang jatuh pada suatu bidang persatuan luas dalam satu satuan waktu. Radiasi didefinisikan sebagai suatu proses pemindahan energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik tanpa adanya media perantara. Energi panas yang berasal dari matahari disebut sebagai radiasi matahari. Tujuan pengukuran radiasi matahari yang pertama, mempelajari transformasi energi antara bumi dan atmosfer dan variasinya terhadap ruang dan waktu. Yang kedua, mempelajari distribusi dan variasi dari radiasi datang, radiasi keluar, dan radiasi net. Yang ketiga, memverifikasi algoritma dan pengukuran radiasi matahari dari satelit cuaca. Alat ukur yang digunakan untuk pengukuran intensitas radiasi matahari antara lain Ganbelani actinograph. Ganbelani digunakan untuk mengukur akumulasi harian intensitas gelombang pendek dari matahari dan atmosfer yang jatuh pada suatu permukaan bumi. Satuan pengukuran Ganbelani adalah
kalori per sentimeter per hari atau kalori per sentimeter bujur sangkar per menit. Aktinograf adalah alat ukur radiasi matahari otomatis, menghasilkan pengukuran radiasi gelombang pendek dari matahari dan atmosfer berupa grafik pada sebuah pias. Oke, cukup sekian pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.